Ya, Prof. Juanda tadi mengatakan untuk lebih mengedepankan asas efektivitas dan juga efisiensi begitu. Saya ingin ke Mas Umam. Kalau Mas Umam, kalau melihat apa yang dikatakan Prof. Juanda, yang dikedepankan efektivitas dan efisiensi. Nah, kemudian ada kekhawatiran nih bahwa anggaran bisa membengkak kalau misalnya jumlah kementerian bertambah. Nah, ini bagaimana? Kontradiktif dengan apa yang dikatakan Prof. Juanda tadi? Begini, kalau soal efisiensi tentu akan bergantung pada kapasitas fiskal dari negara. Kalau misal kemudian memang pertumbuhan ekonomi cukup baik dan memadai dan kemudian negara mampu mengkonsolidasi kekuatan fiskal yang kuat, maka kemudian itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau misal kemudian fiskalnya tidak mengalami peningkatan secara signifikan, kemudian nomenklatur kementerian bertambah, maka secara angka itu akan kemudian termutilasi. Jadi akan menjadi kecil-kecil. Memang itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi dari penciptaan nomenklatur baru di dalam anggaran kecil-kecil gitu maksudnya? Ya, artinya misalnya kalau misal tadi kita diskusikan Kemendikbud, kalau misal kemudian nanti akan dipecah, Ristek sendiri, Dikbud sendiri, bahkan kebudayaan akan dibuat sendiri misalnya. Kemudian PUPR, PU sendiri, kemudian Perumahan Rakyat sendiri. Apalagi tadi, KLHK, lingkungan hidup akan berdiri sendiri dan sebagainya. Nah, kalau misal kemudian itu dipecah, maka kemudian konsekuensinya, ini kan kalau misal diturunkan dengan penggabungan, itu kan bisa dimaknai bahwa representasinya pada level dirjen. Nah, kalau misal kemudian nomenklaturnya dipisahkan, maka pada dana-dana di level dirjen itu yang kemudian akan terpisah. Mungkin barangkali akan ada penambahan karena levelnya kementerian. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara performance, ya, ini bicara performance pemerintahan secara general. Kepemimpinan Pak Prabowo dalam konteks nasional itu tidak hanya ditentukan oleh kinerja kabinetnya, tetapi bagaimana beliau mampu mengorkestrasi kekuatan di level daerah. Karena dari APBN itu cukup banyak dari anggaran itu terserap dalam konteks transfer ke daerah. Misalnya, kalau misal kita bicara tentang konteks transformasi ekonomi, logika teorinya itu bukan kemudian menciptakan infrastruktur penting. Tetapi lagi-lagi kalau misal kita belajar dari negara-negara Asia Timur, yang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, kalau bicara sumber daya manusia, cek anggaran di Kementerian Pendidikan, cek anggaran di Kementerian Kesehatan, itu lebih banyak terdistribusi ke daerah. Nah, barangkali kalau misal kemudian Bang Habib, teman-teman Gerindra sebagai the ruling power nanti ke depan, perlu berpikir ulang, apakah misalnya dalam konteks kebijakan yang langsung berimpact pada Human Development Index itu, pendidikan, kesehatan, itu apakah akan terdistribusi semuanya ke daerah atau lebih baik ditarik aja ke atas supaya kemudian impact-nya betul-betul bisa dirasakan. Karena kalau misal tidak, Kemendikbud katanya 20% anggaran APBN, faktanya tidak. Karena itu semuanya diberikan ke daerah dan dinas tidak bisa dikendalikan oleh Kemendikbud. Nah, ini yang kemudian menciptakan ketimpangan yang cukup serius. Nah, ini barangkali bisa menjadi bagian dari refleksi meskipun dalam konteks lagi-lagi kalau misal bicara angka ya, rasa-rasanya kepentingan politik akomodasi akan jauh lebih signifikan. Maka argumen, saya sedikit masuk, argumen yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu tidak salah, tetapi bahwa dalam konteks profesional berasal dari partai politik, dalam konteks tertentu memang harus tetap diperhatikan, terutama di pos-pos tertentu yang sebaiknya teknokrasinya lebih kuat dan membutuhkan netralitas dalam konteks kepentingan politik. Ya, kepentingan politiknya diakomodir informasinya dengan banyaknya penambahan jumlah menteri. Tapi kalau kita berbicara mengenai oke lah, berapa jumlahnya kan masih belum di-spill ya. Artinya nanti akankah menciptakan kementerian baru atau memecah dari kementerian yang ada seperti tadi misalnya Hukum dan HAM, kemudian nanti HAM-nya akan dipisah, atau PUPR, Perumahan Rakyat akan dipisah, atau seperti apa Bang Habib? Ya, keduanya dimungkinkan kalau kita mengacu ke pasal 17 ayat 4 konstitusi kita, itu kan bukan saja pembentukan tapi pengubahan, pengubahan, pembubaran yang diatur di konstitusi kita, itu yang merupakan kewenangan presiden. Nah, sehingga kita ini kan menyerap aspirasi dan melihat apa dinamika berjalannya pemerintahan 5 tahun terakhir setidaknya. Misalnya saya di Komisi 3 banyak disuarakan bahkan oleh orang-orang kementerian sendiri soal kementerian yang sepertinya memang nggak bisa disatukan. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Orang tuh kadang lupa menteri itu ya Pak Yasona itu menteri HAM gitu loh. Orang taunya menteri hukum karena HAM-nya nggak bunyi gitu loh ya. Nah, padahal negara memerlukan ya juru bicaranya dalam konteks HAM itu.
pembicara pemerintah dari versi pemerintah dalam konteks HAM itu siapa? Oke. Ya, nah itu harus ada gitu loh. Nah, banyak usulan, apalagi ada Satu dulu direktorat tadi, jenderal, Fatul. ya kan, yang memang sebetulnya satu sama lain nggak nyambung. Oke. Administrasi hukum umum, ya kan, ngurus PT, partai, pengesahan dan lain sebagainya, dengan pemasarakatan, iya kan. Nah itu susah loh, kedua-duanya penting. Iya. Tambah lagi imigrasi. Imigrasi di banyak negara itu satu badan sendiri, kementerian sendiri yang langsung di bawah presiden. Betul, betul. Ya. Di komisi-komisi lain banyak hal serupa, ya kan. Jadi kalau dalam konteks anggaran yang namanya efektif dan efisien itu kan selalu senafas. Ya kan, kalau efektif itu tingkat keberhasilannya, hasil gunanya seperti apa, efisien itu bagaimana kita bisa hemat lah, sehemat mungkin. Ya. Dua-duanya nggak ada guna kalau sekedar efisien, Tapi nggak efektif. murah, Efektif. hemat, nggak ada hasilnya. Ya, betul. Gitu kan ya. Apalagi kalau efektif ya kan ya, walaupun besar ya kan, seperti kita punya gerai misalnya. Gerai, kita punya usaha punya gerai misalnya, 1 gerai dengan 10 gerai, efisien mana? Ya 1 gerai. Tapi efektif mana akan membesarkan perusahaan? Ya 100 gerai bahkan akan lebih efektif, gitu kan ya. Itu yang nanti akan disesuaikan tadi dengan kondisi fiskal, ruang fiskal. Tentu kita ini negara besar sebetulnya ya. Kita jangan mindset negara susah terus. Baik. Apa-apa nggak ada biaya, tentu ada. Yang penting hasilnya, ya kan ya, efektivitasnya nanti sudah terencana dengan jelas. Oke, baik. Mungkin terakhir ke Prof. Juanda, closing statement Prof, agar tetap sejalan dengan konstitusi. Saya menekankan bahwa nanti Pak Prabowo kita minta, ya, memang sebagaimana disampaikan oleh Mas Imam tadi, saya kira ada hal yang perlu kita cermati, bahwa di Indonesia ini adalah sebuah pemerintahan presisi yang unik. Sebenarnya kalau dalam konteks sistem pribadi yang murni, sebenarnya kita tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur partai misalnya. Tetapi itu tidak mungkin, saya berpikir juga menggabungkan antara sebuah prinsip atau idealisnya dengan sebuah realitas. Nah, sepanjang tidak menyalahi konstitusi dalam konteks ada fleksibilitas, ada efektivitas, saya kira terserah memang kepada Pak Prabowo. Namun demikian, ya, kita tidak bisa juga semuanya ada gangguan kabinet misalnya. Semuanya ahli-ahli, tapi kalau yang disebutkan oleh Bang Habib tadi benar bahwa itu bisa dilakukan dari partai politik juga adalah dipilih oleh orang-orang ahli, ya, kita harus berpikir positif juga. Tidak semua di partai itu tidak ahli. Nah, asal itu dipegang, dilaksanakan secara konsisten, saya kira tidak ada masalah. Problemnya, ya, yang sering kita lihat itu adalah tidak konsisten, ya, sebagaimana yang Bang Habib katakan tadi tidak muncul. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Habib ini sebenarnya cocok ini jadi Menteri Hukum dan HAM ini. Dan tentu adalah kalau bisa dirubah misalnya oleh Pak Prabowo misalnya, hukum, HAM dan keadilan dan apa. Yang penting keadilannya muncul ini dalam konteks 5 tahun. Saya sangat berharap kepada Pak Prabowo. Saya kira itu yang sangat penting adalah bagaimana menggabungkan orang ahli secara profesional dengan ahli dari partai politik. Saya kira itu unsur keadilan. Saya pikir yang penting. Baik. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa jalannya kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak melihat jumlah, tapi paling tidak kinerjanya harus efektif dan juga efisien. Paling benar, Maria. Oke, terima kasih banyak Bang Habib. Terima kasih Mas Umam. Prof. Juanda juga terima kasih banyak. Baik pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kami penerus undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Happy weekend.